Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan membahas terkait guru induk yang lolos passing grade P3K apakah tergeser oleh pelamar dari sekolah lain yang nilainya lebih tinggi. Inilah jawabannya. Sebenarnya konten ini terjadi atau konten ini dibuat berdasarkan rekomendasi pertanyaan dari rekan-rekan subscriber. Jadi sebisa mungkin begini Bapak Ibu ya, sebisa mungkin Bapak Ibu silakan membuat pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami akan mencoba membuat kontennya satu persatu. Apabila kami menganggap bahwa pertanyaan Bapak Ibu itu bisa untuk kami kontenkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi channel ini memang untuk Bapak Ibu sekalian, bukan untuk pribadi admin, tapi channel ini untuk kita semua. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita coba jawab pertanyaan dari rekan subscriber. Apakah guru induk lolos passing grade P3K tergeser oleh pelamar dari sekolah lain yang nilainya lebih tinggi? Di sini kita berikan beberapa dasar untuk menjawab faktor ini atau pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama di sini pertanyaan dari rekan-rekan subscriber di kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu silahkan komen yang positif di sini di kolom komentar ya. Yang saya dari kemarin tanyakan, apakah guru induk negeri yang telah passing grade tergeser oleh pelamar dari sekolah lain yang nilainya lebih tinggi? Di sini admin sempat menjawab, kami akan buatkan konten Bapak Ibu ya, dan hari ini sudah jadi. Oke, di sini kita langsung menjawab saja bahwasanya dasar kami untuk menjawab pertanyaan itu yang pertama itu dari hasil audiens antara Ibu Prof Nunuk Suryani selaku perwakilan Kemendikbudristek dengan forum guru honorer lolos passing grade. Yang kami garis bawahi di sini adalah poin 4, 5 dan 6. Untuk poin 4 di sini terjawab ya bahwa pada seleksi P3K tahun 2022 tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk dengan tidak melihat formasi, melainkan berdasarkan kuota kebutuhan. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk. Yang ada itu diurut tetapi tidak digeser. Kenapa? Kalau tergeser berarti tidak lolos. Tetapi kalau cuma diurut itu berarti lolos Bapak Ibu ya. Sisa dicarikan secara sistem formasi untuk ditempati Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Bedakan pergeseran dan bedakan perengkingan dan bedakan pengurutan ya. Kalau diurut berarti itu sebenarnya tetap lulus. Sisa nantinya Kemendikbud akan mencarikan formasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan linearitas ijazah berdasarkan by system di SSC ASN. Seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk. Ini jawaban secara umumnya. Nanti kita lebih perdalam lagi Bapak Ibu ya. Jika kuota pelamar prioritas 1 sudah terpenuhi, maka akan diberikan kuota pada prioritas 2, 3 dan pelamar umum. Di sini di poin 5 sudah membuktikan bahwa memang tidak ada pergeseran karena memang diurut. Yang diurutkan dulu adalah prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, prioritas 1. Nah, setelah prioritas 1 selesai masih ada sisa kuota, nantinya diisi oleh prioritas kedua, kemudian diisi oleh prioritas ketiga, dan tentunya pelamar umum secara berurutan. Nah, kemudian terkait penempatan dan pemetaan guru pelamar prioritas akan diatur Kemendikbudristek dengan sistem ini ya, dengan sistem yang telah ditentukan berdasarkan ketersediaan kuota. Nah, jika intinya begini, jika kuota lebih besar daripada jumlah pelamar, maka dipastikan bahwa banyak guru honorer lolos passing grade akan mendapatkan formasi. Begitu saja intinya Bapak Ibu. Jadi ini tergantung usulan Pemda juga agar bisa memaksimalkan kuota dari Kemendikbud. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi yang bertanya di kolom komentar, subscriber setia kami, bahwasanya memang tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya. Tidak ada pergeseran, yang ada adalah pengurutan. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya terkait penempatan guru pelamar prioritas nantinya itu yang mengatur adalah Kemendikbud. Kemendikbud akan mengatur menggunakan sistem ya. Sistem itu nantinya Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui akan terintegrasi dengan SSCASN. Nah, jadi misalkan di SSCASN nanti muncul sekolah induk Bapak Ibu guru sekalian di akun Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sisa pilih sekolahnya sendiri. Berarti sekolah Bapak Ibu masih bisa Bapak Ibu lamar dan tempati. Tetapi kalau misalkan di sistem nanti itu
Bapak Ibu justru diarahkan ke sekolah lain atau ada sekolah lain yang muncul di akun Bapak Ibu, tidak ada sekolah induknya, memang itu berarti sistem mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih sekolah tersebut. Nah, itulah maksudnya bahwasanya terkait dengan penempatan dan pemetaan guru pelamar prioritas nantinya itu akan diatur oleh Kemendikbud. Sekali lagi tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi ya. Ini sudah terjawab sih sebenarnya, tapi lebih dipertegas lagi. Nah, kita pertegas di sini Bapak Ibu ya. Kita pertegas di sini di poin ke-7. Jika satu sekolah jumlah guru lulus passing grade melebihi kuota kebutuhan sekolah tersebut, maka akan dicarikan sekolah lain yang membutuhkan tanpa menggeser guru honorer sekolah induk meskipun belum lulus PG. Yang belum lulus PG saja Bapak Ibu ya tidak digeser, apalagi yang sudah lolos passing grade. Ini hasil audiens Bapak Ibu ya, ditandatangani langsung oleh Ibu Heti Kustrianingsih ST. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tadi kolom komentar tidak usah ragu Bapak Ibu ya, tidak usah ragu. Nanti ini by sistem semuanya, sistem yang mengarahkan kita. Nah, di sini kami kutip dari pernyataan dari Dirjen GTK di live streaming pembahasan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 di kanal YouTube-nya Kemenpan RB yang kami tangkap seperti ini. Dirjen GTK memaparkan di live kanal YouTube Kemenpan RB bahwasanya bahwa Kemendikbud upayakan ya. Jadi di sini ada kata diupayakan. Berarti masuk dalam kategori diusahakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan Kemendikbud upayakan guru honorer sekolah induk diprotek. Nantinya Kemendikbud mendorong Pemda maksimalkan usulan kuota formasi. Jadi intinya di sini Kemendikbud itu Bapak Ibu ya berupaya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya silahkan nonton di live streamingnya Kemenpan RB yang membahas Permenpan RB ya. Di situ dikatakan memang Kemendikbud berupaya memprotek guru honorer sekolah induk. Maksudnya memprotek guru honorer sekolah induk berarti kunci ya. Berarti ada istilah kunci ya. Kunci apa ya? Tentunya kunci kuota formasi dong, seperti itu ya. Jadi Kemendikbud ini sebenarnya tidak memastikan sih, tetapi mengupayakan Bapak Ibu ya. Ada kata upayakan atau mengusahakan semaksimal mungkin agar guru honorer sekolah induk itu diprotek. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, itu sebenarnya sudah sejalan ya, sudah sejalan di sini di Permenpan RB pasal 33 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di pasal 33 bahwasanya pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi di sini ya di pasal 33 Bapak Ibu coba perhatikan ya, di pasal 33 yang kami bacakan ini. Di sini ada kata wajib. Jadi memang diwajibkan Bapak Ibu ya pelamar prioritas mendaftar di sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan. Jadi intinya di sini memang Kemendikbudristek itu berupaya memprotek pelamar prioritas di sekolah induknya. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut admin di sini itu sih sebenarnya sudah terjawab Bapak Ibu ya, itu sudah terjawab. Nah, di sini dipertegas lagi bahwasanya apa namanya ya? Di sini yang terakhir ya. Nah, sorry. Nah, di sini keputusan tempat bertugas itu ditentukan oleh PPK. Jadi memang ya untuk penempatan nantinya itu by system oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jadi menurut admin di sini ini sudah terjawab ya. Karena pertanyaan kena dengan apa yang kami bahas. Yang saya dari kemarin tanyakan, apakah guru induk negeri yang lolos PG tergeser oleh pelamar dari sekolah lain yang nilainya lebih tinggi? Jawabannya admin di sini tidak Bapak Ibu ya, tidak digeser ya. Kalaupun digeser bukan digeser namanya, tapi diurutkan. Tetapi Bapak Ibu yang belum diurutan pertama itu tetap lulus. Bahkan yang prioritas 2 dan 3 sebenarnya sudah lulus Bapak Ibu ya. Sisa bagaimana Pemda mengajukan kuota secara maksimal seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.